Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari pagi hari ini kita sama-sama mau sembah Tuhan sekali lagi. Kita mau mulai pagi hari ini dengan kita mau naikkan penyembahan. Kita mau mengaliri sekali lagi bangsa kita, pelayanan kita, keluarga kita. Tapi sebelum itu mari saya undang kita untuk sembah Tuhan. Mari sama-sama naikkan persembahan pagi hari ini bagi pribadinya yang layak disembah. Biar sekali lagi ada persembahan yang naik bagi Raja. Biar sekali lagi bukan sekedar lagu, bukan sekedar doa, tapi hati yang ingin mendekat kepadanya, yang ingin mendekat, yang ingin ada di bawah kaki. Mari saya undang kita sembah Tuhan. Kiara lama yasi, Kiara nama yasi, Kiara lama yasi. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu boleh naikkan syukur, boleh mulai naikkan syukur. Kiara nama yasi, Kiara lana masih, Kiara lana mayasi. Kami bersyukur buat apa yang tanganmu perbuat Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Kami bersyukur buat cita-cita dan keinginanmu. Kiara lapa kara lapa syakara lana nana. Terima kasih Tuhan. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus, Yesus kekasih jiwaku. Pagi hari ini bawa setiap kami menyembah Kau, masuk dalam level roh dan kebenaran di hadirat-Mu. Bahagiaku, bahagiaku penuh menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu umur hidupku di hadirat-Mu, bahagia, bahagiaku. Mari sama-sama naikkan sembah lebih lagi. Menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, Tuhan dan Rajaku, memuji Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, bahagia. Mari sama-sama menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji. Mari pagi hari ini bawa setiap kami. Mari pagi hari ini nyatakan pribadi Tuhan. Seumur hidupku di hadirat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang sekali lagi. Kita naikkan lagu ini dan angkat kedua tangan kita sama-sama menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Mari naikkan gelombang syukur.
semua kebekuan, yang mengalahkan semua kematian. Umur hidupku di hadiratmu bahagia. Mari sekali lagi menyembahmu Tuhan. Yesus kekasih jiwaku mengikutimu. Umur hidupku di hadiratmu bahagia. Sekali lagi menyembahmu Tuhan, menyembahmu Tuhan, Tuhan memujimu Yesus Tuhan, mengikutimu. Mari biar rohmu yang hidup, rohmu yang membangkitkan malam Di hadiratmu pagi hari ini. hanya Kau yang layak Tuhan kami sembah, hanya Kau yang layak. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb seated on the Biar throne. jahat itu menutup setiap lubang maut, We cry menutup setiap lubang neraka yang ada di bumi ini. Berapa banyak peperangan dosa kebencanaan. Biar pagi hari ini berdaulatlah di tempat kami masing-masing. Itu menyerbu kami. Atas bangsa kami, atas gereja-gerejamu, atas bangsa-bangsa. Darah itu Oh menutup God, setiap the darling of heaven, the darling of heaven. worthy. Biar pagi ini Yesua masih, biar pagi ini ruang jadi dan peluk setiap kami, setiap pahlawan, setiap panggilan. Biar semua kami merasakan keajaiban dan cintamu. Sembuhkan yang sakit, pulihkan setiap hati. Terima kasih buat Indonesia. Terima kasih buat setiap keluarga. Terima kasih buat cinta. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih Tuhan buat kematian-Mu. Terima kasih Tuhan buat semua yang Kau sediakan.
Indonesia sama-sama nyanyikan. Oh, blessed and angels they bow before. 38 provinsi Batak yang nyembah. Oh, we have they bow before.
masuk lebih dalam lagi. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau yang ku sembah, Kau ku sembah, Allahku, Kau sembah. Mari mulai sembah, 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 sembah Dia. Biarana ya Mari sekali lagi Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah Bapak Ibu, mari kita sama-sama naikkan penyembahan lebih dalam lagi. Mari naikkan Mazmur, mari naikkan sembah, mari naikkan bahasa rohmu dengan bermazmur. Kau Tuhan, dengan anugerah-Mu yang membawa kami Tuhan Roh Kudus. Mari lebih lagi, lebih lagi. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan. Mari pagi hari ini hembuskan nafasmu. Mari pagi hari ini hembuskan nafasmu atas bangsa-bangsa. Let our worship pleasing you, Lord. Biar pagi hari ini persembahan kami menyukakan hati-Mu. Mari naikkan Mazmur, mari naikkan sembah, mari sama-sama belajar naikkan Mazmur. Oh Tuhan yang berjanji, oh dan tidak akan gagal. Kau yang membawa bangsa Israel, Kau juga yang membawa bangsa kami, bangsa-bangsa. Oh, mari Tuhan, mari Tuhan. Kiara-dada. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing
Bapak Ibu pagi hari ini bawa provinsimu. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari bawa provinsi kita, bawa bangsa-bangsa. Kita tahu kondisi dunia yang sedang terjadi, tapi kita percaya sekali. Mari naikkan syafaat demi syafaat. Mari naikkan doa demi doa. Biar pagi hari ini kiranya doa-doa itu menyenangkan hati Raja. Mari naikkan iman, mari naikkan percaya. Kiara namanya siriri. Mari minta rohnya mengalir di tengah-tengah kita. Baru haba ruah kami dengan firman-Mu pagi hari ini, dengan kata-kata-Mu yang lebih manis daripada anggur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu,
Kami mau dengar apa yang Kau katakan. Kami mau dengar Tuhan sekali lagi. Terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin, amin, amin. Mari siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oke, shalom saudara. Shalom, saya berharap semua bisa mendengar dengan sangat baik. Mungkin bisa dibuka sebentar untuk memastikan bahwa saudara mendengar dengan sangat baik. Ya benar, kasih keras sedikit suaranya. Jelas, jelas, Oh jelas, oke ya, terima kasih. Ya pagi hari ini sebelum kita mendengar firman, kita doa sekali lagi. Tuhan, aku berdoa biar firman dan kebenaran pagi hari ini berbicara kuat. Tuhan, aku tahu bukan aku yang berkata-kata, tapi dari hati-Mu sendiri. Sampai Engkau menemukan sebuah penyembahan cinta. Bukan hanya menyentuh kaki-Mu, bahkan sampai kami mencium kaki-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini Engkau mendapati apa yang Engkau cari buat setiap para penyembah Heavenly Realm dimanapun berada. Tuhan, aku berdoa biar pagi hari ini kami makan firman dan kebenaran dari hati-Mu. Dan kami percaya Engkau sendiri bahkan yang akan memberi kami makan dari tangan-Mu. Pagi hari ini aku berdoa biar hembusan Roh-Mu berbicara kuat dan menembusi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya shalom saudara, ya pagi hari ini saya akan membagikan sebuah yang namanya penyembahan cinta dan menyentuh kaki Tuhan. Saya tahu ada sebuah level, sebuah penyembahan bukan hanya menyentuh kaki Tuhan, tapi sampai kita bisa masuk ke sebuah level mencium kaki Tuhan. Penyembahan cinta ya. Waktu saya coba siapkan apa yang Tuhan mau bawa untuk para penyembah budaya Heavenly Realm di seluruh Indonesia, yang hari-hari ini Tuhan suka sekali ya. Hari Jumat kemarin waktu saya Heavenly Realm di rumah Ibu Nita, saya tiba-tiba bisa merasa bahwa Tuhan suka banget saya, cuman saya nggak bisa berkata-kata. Hari itu pertama kali saya main keyboard di Heavenly Realm, ya, saya di rumah Bunita, saya bisa rasakan bahwa ada gelora, ada cinta Tuhan buat setiap kita Heavenly Realm dimanapun berada. Ini budaya surga, ini budaya keilahian yang akan kita terus naikkan setiap pagi. Mungkin seminggu cuma 2 kali, atau mungkin saudara setiap pagi waktu saudara ada di tempat dimanapun kau berada. Kita bisa menaikkan yang namanya budaya Heavenly Realm. Ini adalah budaya surga, budaya keilahian. Amin. Ya, firman untuk para penyembah Heavenly Realm, ya saya bilangnya para penyembah, ya selain pasukan, saudara juga pasukan, tapi saudara juga seorang penyembah. Ya firmannya Tuhan bilang gini, memperdengarkan suara yang akan terus bertahan sampai kepada kekekalan. Firmannya Mazmur 145 ayat 2 di terjemahan The Passion Translation bilang gini, setiap hari aku akan menaikkan pujianku bagi namamu, dengan pujian yang akan bertahan sepanjang kekekalan. Artinya praises eternity, sebuah penyembahan, sebuah pujian yang itu akan punya namanya kekekalan. Jadi apa yang saudara lakukan, sebelum saya nanti akan bahas tentang penyembahan cinta. Jadi apa yang saudara lakukan setiap pagi, apa yang saudara berikan penyembahan saudara setiap pagi, itu punya gemak. Ya, apa yang saudara berikan setiap pagi itu punya gemak. Tuhan bilang gini, gemanya itu sampai kepada kekekalan. Seperti gelombang yang terus membuat jalur demi jalur di bangsa ini. Seperti gelombang yang membuat jalur di keluargamu. Seperti gelombang yang membuat jalur di gereja, di pelayanan kita. Seperti gelombang yang akan membuat jalur-jalur kehidupan. Ya, saudara, apa yang saudara lakukan setiap pagi Heavenly Realm, budaya Heavenly Realm itu seperti membuat sebuah rajutan gelombang yang membuat jalur-jalur kehidupan, jalur-jalur keilahian,
jalur-jalur cover Tuhan dan kebenarannya atas sebuah bangsa, atas sebuah keluarga, atas sebuah pelayanan, atas sebuah provinsi. Jadi apa yang saudara lakukan waktu saya coba siapkan, Tuhan bilang itu seperti sebuah jalur keilahian dan kehidupan yang tersusun untuk apa? Menjadi sebuah cover. Jadi firman-Nya berkata, dia lakukan setiap hari pujian dan itu gemanya sampai kepada kekekalan. Jadi saudara, ajaib sekali ya, saya sekali lagi waktu saya hari Jumat kemarin di Ibu Nita, saya lihat seperti ada jalur demi jalur yang Tuhan buat atas seluruh Indonesia. Dan saya tahu ini jalur adalah jalur cover Tuhan, jalur kebenaran Tuhan atas seluruh hidup kita, atas seluruh pelayanan kita. Ya, kita tahu kita akan memulai yang namanya 1 juta penyembah. Saya berharap 1 juta penyembah itu harusnya masih sangat kecil. Ya, di Indonesia kita tahu kita sedang mau ada 1 juta penyembah yang menaikkan penyembahan satu hari di hadapan Tuhan serentak. Tapi Tuhan bilang 1 juta penyembah itu sebenarnya masih kecil saudara ya. Itu mungkin kalau kota Bekasi aja mungkin ada sekitar 2 juta mungkin ya, atau mungkin 2,7 juta. Artinya masih sangat kecil. Tapi nggak apa-apa. Waktu kita akan memulai 1 juta penyembahan dan melakukan budaya penyembahan, Heavenly Realm setiap pagi apa yang kita lakukan, mungkin sebagian saudara tersungkur nyembah Tuhan, sebagian kita nyembah dengan cara kita masing-masing di tempat kita masing-masing. Itu sebuah hal yang sangat ajaib dan Tuhan suka. Tapi ada sebuah level penyembahan yang Tuhan mau bawa atas hidup saudara, atas hidup setiap kita. Sehingga itu bisa mengalirkan sesuatu yang ajaib. Sekali lagi kita akan memulai yang namanya 1 juta penyembah. Setiap pagi mungkin seminggu 2 kali Heavenly Realm kita menaikkan mazmur dan itu Tuhan amat suka. Saya bisa berasa banget hati Tuhan waktu hari Jumat kemarin. Dan saya pulang Tuhan, saya tahu ini hati Tuhan. Ini hati Tuhan untuk budaya Heavenly Realm berubah menjadi sebuah penyembahan yang punya namanya level pengenalan. Ya, saudara, kita harus masuk dalam sebuah level penyembahan. Kita harus lanjutkan dari sebuah level, mungkin kita cuma nyampe tersungkur. Kita harus melanjutkan sebuah level, sebuah penyembahan cinta yang lebih dalam dengan Tuhan. Ya, waktu saya lihat tema yang dikasih buat saya adalah penyembahan cinta yang menyentuh kaki raja. Dan saya tahu bukan hanya menyentuh kaki raja, kita akan sampai bisa yang namanya mencium kaki raja. Karena itu adalah sebuah level salah satu tertinggi dalam sebuah penyembahan. Karena waktu kita bisa mencium artinya apa? Kita mengerti siapa kita di hadapan Tuhan. Ada sebuah tahu diri. Ada sebuah yang namanya hineni. Sebuah penyembahan yang bukan lagi tentang kita. Tapi semua tentang pribadinya. Sebuah penyembahan cinta. Yang bukan hanya menyentuh kaki raja. Tapi sampai ke sebuah level mencium kaki raja. Dan saya percaya ini akan menjadi budaya kita. Ya, saya akan mau bahas di Alkitab ada 2 cerita tentang 2 perempuan. Dua-duanya namanya sama, Maria. Ya saudara, dua-duanya sama namanya Maria. Yang pertama saya akan bahas tentang namanya satu wanita, Maria Betania ya. Saudara bisa mungkin baca di dalam Yohanes 12 ya. Saudara bisa baca di Alkitab itu saudara mungkin nanti setelah ini saudara bisa baca. Tapi saya mau bahas hari itu dia mengurapi kaki Yesus dengan sebuah minyak yang mahal. Dia mengurapi sebuah kaki Yesus, seorang kaki Yesus dengan rambutnya. Ini sesuatu penyembahan yang saya rasa ini mungkin belum pernah orang melakukan seperti ini. Tapi ini sebuah penyembahan yang benar-benar itu tiba-tiba waktu Maria Betania melakukan itu, saya tahu dia tiba-tiba punya tempat khusus di hati Tuhan. Tiba-tiba hati Tuhan punya tempat khusus buat Maria Betania.
Ya saudara tahu. Tapi apa yang dia lakukan itu menyenangkan Tuhan gak? Saya rasa sangat menyenangkan Tuhan. Karena kenapa? Saya rasa Tuhan punya tempat yang khusus buat Maria Betania. Tapi dikatakan bahwa dia mengurapi yang namanya kaki Yesus. Tapi tidak dikatakan di dalam firman itu dia mencium kaki Tuhan. Dia sampai sebatas mengurapi. Dan kita tahu bahwa mungkin dia sering menghabiskan waktu mendengar Tuhan bercerita. Artinya wanita ini punya yang namanya pengenalan akan Tuhan. Dia mengerti Tuhan, normal. Karena kenapa? Ya dia sering bergaul dengan Tuhan. Dia sering bersama dengan Tuhan. Mungkin dia sering mendengar cerita Tuhan. Dan hari itu dia mengurapi kaki Yesus. Tapi firman Alkitab tidak mencatat bahwa dia mencium kaki Tuhan. Tetapi saudara tahu, di tempat yang lain, di tempat yang berbeda, ada perempuan juga yang bernama Maria. Mungkin dia orang berdosa, dia seorang pelacur. Tapi firman Tuhan berkata, dia mengurapi kaki Tuhan, gak berhenti sampai di situ. Dia mendekat dengan Tuhan dan dia mencium kaki Tuhan. Kalau di bahasa Inggrisnya dikatakan dia mencium over and over. She is kiss Jesus feet. Artinya dia mencium kaki Tuhan berulang-ulang. Ada sebuah level penyembahan. Tadi kita lihat bahwa Maria cuman sampai mengurapi kaki Yesus. Ada sebuah level penyembahan yang jauh lebih dalam lagi yang dilakukan seorang wanita pendosa. Karena dikatakan dia mencium berulang-ulang. Dia menutupi semua kaki Yesus, mengcovernya, dikatakan dengan rambutnya. Dan gak berhenti sampai di situ. Dia terus menciumi kaki Tuhan. Dan kita lihat ada sebuah level penyembahan. Yang artinya bukan hanya memegang kaki Yesus. Tapi dikatakan sampai kita bisa yang namanya mencium kakinya. Kita bisa mencium kakinya. Dan saya berdoa buat 1 juta penyembah. Atau mungkin buat budaya Heavenly Realm. Biar kita masuk ke sebuah level, sebuah penyembahan cinta dengan Tuhan. Karena kenapa? Ini yang dilakukan seorang Maria yang berdosa, pendosa. Dia apa? Dia melakukan. Kalau kita baca, ya saudara bisa baca mungkin di dalam Lukas 7 ya. Tapi di terjemahan TPT-nya, saudara tahu apa yang dilakukan. Terjemahan TPT-nya itu perikopnya bilang gini, extravaganza worship. Saudara tahu artinya extravaganza? Extravaganza itu artinya adalah sebuah hati yang gak pernah separuh. Gak separuh hati dan tidak setengah-setengah. Artinya apa? Seluruh selnya, seluruh gairahnya, seluruh hasratnya gak pernah setengah-setengah. Jangan sampai kita berhenti hanya sampai mengurapi Yesus. Tapi mungkin ada satu hal yang lebih dalam. Waktu kita mendekat, mencium kakinya, dan dengan extravaganza worship. Ya saudara bisa lihat di TPT itu perikopnya kata pertama di perikopnya adalah extravaganza love. Waktu saya lihat ini Tuhan, saya tahu bahwa sebuah cinta, sebuah penyembahan cinta yang sampai bisa mencium kaki Tuhan, itu hanya bisa dilakukan bukan dengan setengah-setengah saudara. Itu gak bisa dilakukan dengan separuh hati. Itu gak pernah bisa dilakukan dengan ya udah saya ikut Heavenly Realm. Tapi bisa gak? Karena kenapa? Sekali lagi waktu kita melakukan itu. Sekali lagi waktu saudara melakukan setiap pagi seminggu 2 kali budaya Heavenly Realm ini dinaikkan. Itu seperti punya gema yang terus bergema di alam atmosfer.
Saya percaya setiap gelombang, setiap pagi yang kita naikkan itu punya gema. Dan itu akan berbicara kuat. Bukan hanya 1 juta penyembah. Bahkan jutaan demi jutaan. Bahkan ratusan juta. Akan mengalami yang namanya gema penyembahan. Karena kenapa? Ada ekstravaganza worship yang dilakukan oleh para pasukan penyembah demi penyembah Heavenly Realm dengan tidak setengah-setengah. Sekali lagi, perikopnya judulnya adalah extravaganza worship. Artinya nggak pernah kita kasih setengah-setengah, setengah hati kita, setengah kekuatan kita. Biar setiap pagi dia menemukan apa yang dia cari untuk para penyembah. Waktu penyembah-penyembah Heavenly Realm dimanapun berada, menaikkan sembah di hadapan Tuhan. Mungkin kalian di tempat kalian masing-masing tersungkur dan kalian mencium kaki Tuhan. Dan itu gemanya akan ajaib sekali. Ya, saya bisa berasa sekali yang hari Jumat kemarin. Kenapa saya ceritakan terus-menerus? Karena saya bisa merasa itu gema Tuhan. Waktu setiap kali penyembahan itu dinaikkan, itu punya gema. Dan gemanya itu akan terus berbicara. Tapi sekali lagi, jangan berhenti sampai di situ. Mungkin saudara jangan sampai kita penyembahan kita puas. Cuma sampai semata kaki. Cuma sampai selutut. Cuma sampai mungkin sepinggang. Atau mungkin cuma nyampe sedada. Saudara pastikan penyembahan kita. Bahkan sampai kita bisa tenggelam di hadapan Tuhan. Dan kita menikmati Tuhan. Saya tahu waktu saya siapin ini Tuhan. Saya tahu di dalam saya juga mungkin mulai ada yang kosong. Tapi waktu saya baca dan saya mulai merenungkan, saya tahu ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Karena kenapa? Kita harus masuk dalam sebuah level penyembahan. Bukan hanya mengurapi, tapi kita sampai mencium. Bukan hanya sampai menyentuh kaki raja, tapi sampai kita bisa mencium kakinya. Dengan tidak setengah-setengah. Dengan seluruh sel kita setiap pagi, Tuhan, aku mau naikkan sembah cintaku di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Dia selalu punya tempat buat orang-orang yang seperti ini. Dan saya percaya satu kali mungkin Maria, seorang pelacur melakukan. Tiba-tiba dia punya tempat khusus di hati Tuhan. Dia punya tempat khusus di hatinya. Dan saudara, saya percaya setiap kita penyembah Heavenly Realm dimanapun berada, kita punya tempat khusus. Karena kenapa? Setiap pagi kita menaikkan sembah kita, rasa kagum kita, cinta kita, penyembahan kita, sampai di level kita bisa mencium kaki Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau. Kita harus bisa masuk dalam namanya deep worship, tempat khusus. Apa tempat khusus saudara? Apa tempat khusus buat Tuhan? Saya percaya itu hati saudara. Ya hati kita. Bagaimana setiap pagi mungkin kita duduk di kaki Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Sama seperti seorang pelacur. Mungkin hari itu mata orang Farisi ingin membunuh dia. Ingin menyeret dia keluar. Mungkin sebagian adalah orang-orang yang pernah meniduri dia. Tapi hari itu dia gak peduli. Mungkin hari itu juga dia gak peduli dengan dosanya. Dia cuma ingin datang menghampiri Tuhan dan mencium kakinya. Dan saya percaya hari itu wanita itu punya tempat khusus di hati Tuhan. Punya tempat khusus di hati Tuhan. Kapan terakhir penyembahan kita yang kita naikkan buat Tuhan? Kapan kita memproduksi yang namanya cinta, penyembahan cinta di hadapan Tuhan? Saya tahu saya kehilangan itu. Tapi waktu saya mempersiapkan ini Tuhan, tiba-tiba Tuhan berkata, "Nah, kapan terakhir kamu menyembah, mencintaiku?" Dan sejujurnya saya gak tidur ya saudara ya. Saya nangis karena kenapa Tuhan? Saya tahu saya sudah gak pernah bisa, saya sudah lama gak memproduksi yang namanya cinta. Saya berdoa biar kita jangan hanya semata kaki. Biar ini gak jadi rutinitas.
tapi sebuah penyembahan yang namanya mencium kaki Tuhan. Sekali lagi, kapan terakhir saudara memproduksi cinta? Waktu saudara nyembah sama Tuhan. Saya ingat banget, saya mau kesaksian saudara. Mungkin saya sudah pelayanan di banyak tempat. Tuhan sudah bawa saya dari sebuah KKR demi KKR. Tapi saya tahu ada sebuah masa, ada satu tempat di mana waktu saya cuman ingin mencintai Tuhan. Saudara tahu mungkin ya kesaksian saya. Hari itu saya cuman main dengan piano, dengan sebuah papan. Tapi saya tahu ada produksi cinta yang dinaikkan dan itu Tuhan suka. Bayangin ya saudara, itu cuma sebuah papan yang gak ada bunyinya. Tapi saya bisa berasa Tuhan sangat mencintai saya. Dan tiba-tiba saya bisa memproduksi cinta. Tapi hari ini mungkin saya main keyboard dengan keyboard yang mahal, pelayanan yang cukup banyak orang. Tapi saya tahu mungkin sudah gak ada cinta di dalam. Jadi sekali-kali kita bisa mencintai Tuhan dengan hal-hal yang sederhana. Apa yang saudara lakukan setiap pagi, seminggu 2 kali, itu seperti memproduksi cinta buat Tuhan. Dan saya percaya kita harus masuk sebuah level itu. Dan ayatnya bilang gini, ya saudara, ayatnya ada sebuah ayat bilang gini, ya di dalam Mazmur 25 ayat 14 terjemahan TPT-nya bilang gini, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena kenapa saudara? Waktu kita bisa memproduksi cinta, kita bisa masuk ke sebuah level yang lebih dalam sama Tuhan. Karena bagaimanapun, kalau zaman dulu, raja itu kalau memberi hadiah atau memberikan sesuatu yang spesial buat kekasihnya, itu seringkali gak di depan umum. Dia akan kasih mungkin di tempat yang terdalam. Dia akan kasih di tempat private. Dan raja mulai membisikkan mungkin kepada permaisurinya atau pada kekasihnya, apa yang kamu mau. Seringkali raja di zaman dulu dia gak pernah mungkin memberitahu di depan umum apa yang akan diberikan. Tapi ada hal yang secret yang raja berikan. Artinya apa? Waktu kita masuk lebih dalam. Waktu kita masuk dalam sebuah keintiman Tuhan. Ya, waktu kita bisa masuk sampai mencium kaki Tuhan, itu adalah sebuah secret. Itu adalah sebuah tempat terdalam. Dan dia akan membisikkan, nah apa yang kamu mau? Mungkin sebagian kita mau ekonomi kita dipulihkan. Atau mungkin sebagian kita, Tuhan aku minta lawatan atas Indonesia. Aku minta bukan hanya 1 juta penyembah. Karena kenapa? Tiba-tiba hati Tuhan gak tahan. Ada seorang, ada beberapa penyembah, mungkin ada di Heavenly Realm ini, sebuah orang-orang yang akan terus menaikkan dan memproduksi cinta, mencium kaki Tuhan, dan Tuhan bilang, nah apa yang kamu mau? Dan saya percaya mungkin sebagian kita mau apa? Mau sebuah lawatan atas Indonesia. Bukan hanya 1 juta penyembah, akan banyak jutaan demi jutaan. Karena kenapa? Ada orang-orang yang terus menggemakan cinta, penyembahan cinta yang sampai kepada level mencium kaki raja. Mencium kaki raja. Dikatakan ayatnya, firmannya bilang gini, akan ada tempat khusus yang disediakan bagi mereka yang mengerti artinya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Tadi saya bilang extravaganza love, artinya kita gak boleh dengan setengah-setengah. Dengan sepenuh hati, dikatakan dengan sepenuh hati, di mana mereka akan duduk dekat dengan Tuhan dan menerima rahasia, wahyu dan janji-janji Tuhan. Jadi artinya apa? Ada sebuah janji dan rahasia dan wahyu-wahyu Tuhan buat orang-orang yang memberikan sepenuh hatinya penyembahan untuk Tuhan. Artinya apa saudara? Tidak separuh-separuh. Tidak separuh-separuh. Ada sebuah cinta, ada sebuah
kerinduan, hasrat terdalam. Dan ini akan membuat gema. Dan ini akan membuat sebuah hal yang ajaib. Karena ada pasukan yang mengerti artinya. Seperti seorang wanita Betania bukan hanya sampai di level mengurapi. Karena Alkitab tidak mencatat, dia mencium kaki Tuhan. Dia mengurapi dan hari itu satu ruangan penuh dengan wangian. Itu luar biasa sekali. Tapi ada sebuah level penyembahan yang jauh lebih dalam. Waktu seorang wanita pelacur yang hari itu mungkin akan dihakimi, akan dilempari dengan banyak orang. Tapi dia memberanikan diri, mendekat dengan Tuhan. Dia mencium kakinya. Dan dikatakan dia mencium over and over dan over. Artinya dia mencium berulang-ulang. Biar firman dan kebenaran pagi hari ini berbicara kuat. Sehingga saya percaya gema penyembahan cinta akan terus dinaikkan. Saya berdoa mungkin selesai dari Zoom, saudara mulai mencari Tuhan. Sampai hati kita benar-benar artinya mengerti, artinya mendekat dan mencium kakinya. Amin saudara. Saya percaya ya ini yang menjadi sebuah kebenaran waktu saya siapkan ini. Benar-benar firman itu berbicara sangat kuat. Dan saya tahu ini sebuah pesan buat setiap kita. Ini sebuah pesan buat budaya Heavenly Realm. Supaya kita gak hanya menjadi orang yang ikut Zoom. Kita menjadi orang yang datang mungkin absen setiap pagi. Tapi pastikan kita harus masuk ke sebuah level yang lebih dalam. Dan saya percaya apa yang saudara lakukan sekali lagi itu punya gema. Gemanya itu akan berbicara kuat. Gemanya itu akan meradiasi seluruh Indonesia. Dan saya percaya apa yang menjadi kerinduan setiap kita. 1 million worship. Bukan hanya 1 million, mungkin akan puluhan million worship. Itu akan benar-benar terjadi. Karena kenapa? Tuhan mencium bau penyembahan yang dinaikkan. Saya berdoa biar pagi hari ini firman ini menjadi kekuatan buat setiap kita dan berbicara. Karena saya tahu mungkin perkataan saya terbatas, tapi cintanya, rohnya akan terus berbicara buat setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, buat setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Aku berdoa buat para penyembah-Mu Heavenly Realm Tuhan, biar mereka boleh masuk ke sebuah level yang lebih dalam. Mencintai Engkau bukan hanya sampai ke sebuah level menyentuh kaki raja, tapi setiap kami mengerti artinya mencium kaki raja. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Aku tahu perkataanku terbatas, tapi firman dan cinta-Mu gak terbatas buat setiap kami. Terima kasih Engkau mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar sekali lagi firman itu berbicara kuat di dalam kami. Membuat kami mengerti bahwa kami harus masuk ke sebuah level, sebuah penyembahan yang lebih dalam bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman itu sekali lagi bergema di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Saya cuma mau tambahkan sedikit saja. Saya mau tambahkan bahwa
Shalom. Dengar suara saya? Dengar, Bu. Oke. Oke. Saudara, saya cuma merasa bahwa kita perlu minta sebuah hati yang ditembusi oleh Roh. Saudara, ada sangat banyak hal yang membuat hati kita ini nggak bisa ditembusi. Mungkin itu cara kita berpikir, mungkin itu saudara, apa saja yang mungkin tanpa kita sadar saudara, itu mengganggu dan itu membuat kita tidak bisa lagi saudara untuk murni menyintai dia. Saya berharap pagi hari ini mari minta Tuhan sekali lagi tembusi. Mari kita berkata, Roh Kudus ciumi aku, supaya aku ini benar-benar hidup. Bukan hidup karena uang, bukan hidup karena berkat, bukan hidup karena harus hidup dengan semua beban. Biarkan kita Roh Kudus menciumi kita, menyalurkan kehidupan yang ilahi, mengalirkan nafas-nafas yang mungkin saudara selama ini nafas Roh Kudus itu bercampur dengan nafas kemarahan, nafas iri, nafas kekhawatiran. Biar kita sekarang minta dialiri dengan nafasnya sendiri. Dan yang kedua, biar kita kembali jatuh cinta. Saudara, ada banyak orang yang mungkin sudah tidak pernah jatuh cinta dengan Tuhan. Sudah banyak dari kita yang mungkin jatuh cinta dengan hal-hal yang lain. Tapi biar hari ini kita berkata, Tuhan, kami mau detru penyembahan cinta bukan keluar dari mulut, dari kebiasaan. Tapi biar itu keluar dari hati yang paling dalam. Tembusi sampai innermost. Buat kami jatuh cinta, buat kami mengerti kasih. Karena sesungguhnya tanpa dia mengerjakan dalam hidup kita, kita tidak bisa. Sekali lagi saya percaya pagi hari ini penyembahan cinta, biar itu menjadi bagian semua dari kita. Saya percaya Tuhan sangat merindukan ini. Tuhan sangat merindukan ini. Dan saya berdoa supaya setiap kita, sungguh-sungguh setiap kita masuk lebih dalam. Saya cuma mau ajak kita berdoa. Betapa banyak hal yang memasuki hati kami. Mungkin itu uang, mungkin itu kebutuhan, mungkin itu beban. Tapi hari-hari ini biarkan kami masuk Tuhan dalam hati-Mu. Dan biar seluruh cinta-Mu itu menembusi kami yang paling dalam. Sampai innermost kami. Tuhan, Bapa, Roh Kudus, Elohim, Yesua. Bahkan kami tidak bisa jatuh cinta dengan-Mu kalau Engkau tidak menyuntikkan cinta. Seringkali kami cuma jatuh cinta dengan keadaan. Ketika kami diberkati, ketika semuanya baik-baik. Tapi biar pagi ini tembusi hati kami. Sampai kami tahu artinya cinta. Di setiap sel, di setiap hembusan, di setiap keadaan, di setiap musim. Mari Roh Kudus peluk kami dengan sayap keajaiban. Rendam kami dalam aliran sungai-Mu. Rendam kami sampai kami tenggelam dalam cinta-Mu. Biarkan Kau aliri sampai setiap kerak-kerak kekotoran dalam hidup kami itu dilepaskan, sehingga kami bisa menikmati dan bisa memanifestasikan semuanya. Terima kasih buat pagi ini. Biar penyembahan cinta bukan hanya sekedar sebuah slogan, tapi tolongi kami yang pelacur,
Tolongi kami yang menyintai dunia. Tolongi kami yang ular-ular yang harus dibuang dan dibunuh berkali-kali untuk bisa menjadi yang ilahi, bisa mencintai Engkau untuk setiap keadaan. Bahkan setiap sel kami menyuarakan cinta yang sejati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiara parata she. Kira papa. Tolongi kami. Tolongi kami Tuhan. Tolongi kami sampai kami jatuh cinta dengan Engkau. Tolongi kami Roh Kudus. Ya banjiri kami, urapi kami, biar kami di pribadi demi pribadi mengenal pribadi-Mu. Tolongi kami dari kebekuan, dari kemarahan, dari kemiskinan, dari iri, dari ampun. Tolongi kami Tuhan, tolongi. Biar ada penyembahan cinta, bukan slogan sekali lagi, tapi keluar dari setiap hati. Terima kasih buat pagi ini. Teruskan sambar kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari Roh Kudus teruskan. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih juga Ibu. Bapak Ibu, saya pengumuman sedikit bahwa di penyembahan fajar di hari Minggu kami ganti Bapak Ibu oleh karena urgensi dan hari-hari ini Tuhan sedang mencari 1000 penyembah yang mau menyatukan hati, yang mau menyatukan doa. Oleh karena itu kami ubah jadi di Mahanaim. Hari Minggu 5 April jam 5 pagi di Mahanaim, Tuhan sedang menunggu 1000 penyembah dan 1000 pendoa yang mau menyatukan hati dan kerinduan. Bapak Ibu yang dari di daerah Jabodetabek bisa bergabung langsung ke Mahanaim Gedung Ark lantai 5. Kalau Bapak Ibu dari luar provinsi dan luar negeri, kami tetap akan membuka Zoom dan Bapak Ibu bisa bergabung. Hari Minggu jam 5 pagi Tuhan menunggu 1000 pendoa dan 1000 penyembah. Bapak Ibu bisa mengajak keluarga sebelum ibadah Paskah di gereja masing-masing. Sekian pengumuman dari saya. Jika ada lagi yang mau ditambahkan dari tim yang lain mungkin. Kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Kita sampai jumpa lagi di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.